Selamat pagi, kami ucapkan kepada perwakilan Wahana Pendidikan Kedokteran Pariwisata yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Jadi untuk pagi ini kita akan briefing mengenai tugas dan kewajiban para instruktur di Wahana. Oke, mungkin yang pertama akan saya sampaikan itu adalah hak dari para pembimbing sekalian. Jadi untuk haknya adalah mendapatkan honor sebesar 150.000 per koas per minggu. Jadi kalau misalnya ada 3 orang koas yang stase di Wahana dokter sekalian, berarti dikalikan 3 seperti itu. Kemudian untuk kewajiban, jadi dokter-dokter sekalian berkewajiban memberikan pembimbingan selama stase. Jadi kasus yang relevan yang datang pada saat dokter sekalian berjaga seperti itu bisa diberikan pembimbingan kepada adik-adik koasnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah melakukan tutorial klinik dan memberi nilai tutorial klinik. Tutorial klinik itu mirip seperti small group discussion. Jadi adik-adik dokter mudanya akan mengambil satu kasus yang sebelumnya sudah disetujui oleh para instruktur sekalian untuk dibahas. Kemudian masing-masing dokter muda akan menyampaikan pendapatnya tentang kasus tersebut, meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, tata laksana, KIE, follow up, dan apabila ada mungkin asuransinya juga seperti itu. Nah, kemudian instruktur sekalian juga melakukan verifikasi pada kasus yang ditulis di buku log. Nanti dokter mudanya akan membawa buku log setiap kali berjaga, dia akan menulis kasus yang dia dapatkan pada buku log. Nah, jadi instruktur sekalian memverifikasi dengan memberikan paraf pada kolom buku log tersebut. Nah, untuk teknisnya kita akan melihat buku log dari adik-adik dokter mudanya. Ya, ini adalah sampul depan buku log stase kesehatan pariwisata. Untuk yang terbaru, kami revisi menjadi kedokteran pariwisata. Jadi di sini buku lognya ada tata tertib adik-adik dokter mudanya dalam melakukan stase kepanitraan klinik meliputi penampilan, kemudian sikap tingkah laku, kemudian untuk jadwal-jadwal stase. Nah, untuk jadwal stase ini yang di sini yang ditulis itu hanya pagi, tapi menyesuaikan dengan wahana. Apabila ada shift sore, adik-adik dokter mudanya dapat ditempatkan pada shift sore seperti itu dengan durasi 4 jam. Kemudian apabila izin agar menginformasikan kepada instrukturnya juga atau kepada temannya yang satu kelompok. Untuk kegiatan pembelajaran itu ada tutorial klinik yang dilakukan di wahana. Kemudian untuk refleksi kasus, manajemen kasus, dan jurnal reading itu akan dilakukan di kampus bersama dosen Kespar yang ada di kampus ya. Jadi instruktur sekalian hanya memberikan tutorial klinik saja.
Nah, untuk kegiatan harian ini adalah contoh kolom yang akan diisi oleh adik-adik dokter muda. Jadi setiap kasus yang dia dapatkan akan ditulis di sini. Kemudian instruktur sekalian tinggal memberikan paraf di sebelah kanan ini. Jadi dia akan memberikan tanggal berapa, kemudian nomor rekam medis kalau ada, apa nama kasusnya, kemudian kemampuan yang dicapai, apakah anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis, tata laksana. Kalau misalnya sudah sampai tata laksana, berarti dia sudah kompetensi 4 gitu. Tapi kalau hanya pemeriksaan fisik ya, nanti adik dokter mudanya akan menulis sampai pemeriksaan fisik saja seperti itu. Nah, untuk nilai buku log itu akan dinilai oleh dosen yang ada di kampus. Jadi dokter sekalian hanya memberikan paraf saja. Nah, kemudian untuk kasus yang minimal harus bisa dicapai itu adalah satu kasus pre-travel. Misalnya ada wisatawan yang ingin kembali ke negaranya atau dia melakukan konsultasi untuk berwisata ke daerah lain. Nah, itu cukup satu kasus yang harus didapatkan oleh dokter muda. Tapi kalaupun tidak mendapatkan kasus, nah ini biasanya bisa diisi dari kasus yang mereka cari dari rekam medis maupun case report di internet seperti itu. Kemudian penyakit selama perjalanan, nah itu adalah penyakit yang datang ke wahana atau klinik Bapak Ibu sekalian. Jadi penyakit-penyakit yang diderita wisatawan selama dia berlibur itu dikategorikan kepada disease contracted during travel. Nanti ditulis di sini. Nanti para instruktur sekalian tinggal memberikan paraf. Untuk nilainya akan kami nilai ya sebagai dinilai oleh dosen yang ada di kampus seperti itu. Kemudian post travel screening atau post travel assessment. Nah, ini cukup satu kasus saja. Misalnya kalau tidak ada kasus, mungkin dari rekam medis atau dari internet. Nah, kemudian ini adalah tutorial klinik ya, kolom yang nanti akan dinilai oleh para instruktur sekalian. Jadi tanggalnya diisi di sini, kemudian diagnosisnya apa, kemudian komponen penilaian di sini adalah apakah mahasiswa mampu menulis rekam medis dengan baik, itu nilainya di bawah harapan, sesuai harapan, di atas harapan, dan istimewa. Kalau dirasa tidak sesuai harapan, berarti nilainya kurang dari 80. Tapi kalau sesuai harapan, nilainya 80 sampai 85. Atau sangat bagus sekali, ya bisa diberikan nilai di atas 90, seperti itu. Kemudian kemampuan dokter muda menegakkan diagnosis. Apakah sudah sesuai diagnosisnya atau belum? Nah, itu silakan Bapak Ibu dokter instruktur sekalian memberikan nilai. Termasuk penegakan diagnosis bandingnya. Nanti diuji dokter mudanya apa kira-kira diagnosis bandingnya atau kenapa didiagnosis seperti ini ya, itu bisa ditanyakan. Kemudian usulan pemeriksaan penunjang. Jadi adik dokter mudanya harus bisa memberikan usulan pemeriksaan penunjang yang relevan dengan kasus. Misalnya kalau patah tulang harus di ronsen, diare harus diperiksa sampel feses, atau demam harus diperiksa pemeriksaan darah lengkap. Nah, itu instruktur nilai sesuai dengan kemampuan dokter mudanya. Kemudian penata laksanaan ya, paling tidak penata laksanaan awal, kalau demam harus diberikan penurun demam, kalau misalnya butuh cairan harus diresusitasi cairan seperti itu. Jadi penilaiannya itu tergantung dari performa dokter muda yang Bapak Ibu dokter sekalian uji seperti itu. Kemudian follow up-nya akan di bagaimanakan pasiennya ini, apakah dirujuk
atau disuruh kontrol kembali, nah itu adalah di bagian follow up dan rencana tindak lanjut. Nah, kemudian sikap profesionalisme. Apakah dokter muda ini secara garis besar sudah profesional sebagai seorang dokter atau masih terbata-bata begitu, atau sangat tidak profesional, misalnya tidak cuci tangan, tidak mengenakan sarung tangan saat pemeriksaan pasien, atau tidak tahu harus memeriksa apa. Nah, itu profesionalismenya dinilai di sana. Jadi kalau Bapak, Ibu dokter sekalian merasa sudah profesional, ya bisa diberikan nilai baik. Tapi kalau memang masih kurang, ya masih perlu dilakukan pembinaan, berarti dia nilainya kurang, seperti itu. Nah, kemudian kemampuan klinik secara keseluruhan. Kira-kira adik dokter mudanya ini sudah mampu atau belum menata laksana suatu kasus, misalnya diare seperti itu. Apakah dia sudah mempunyai kemampuan yang komprehensif sampai melakukan KIE kepada pasien? Apakah masih hanya sebatas pemeriksaan penunjang saja seperti itu ya? Jadi Bapak Ibu nilai dari garis besar secara keseluruhan performa dari adik dokter muda ini. Nah, kemudian umpan baliknya apabila sudah bagus, dikasih umpan balik di sini sudah bagus, atau perlu perbaikan, mungkin perlu perbaikan di anamnesis, perlu perbaikan di pemeriksaan penunjang. Nah, silakan ditulis di sini. Kemudian rencana yang disetujui bersama, misalnya perbaiki kemampuan diagnosis pasien diare, seperti itu. Nah, kemudian di sini nilai kepuasannya dari 1 sampai 9. Waktu diskusinya itu sebenarnya itu dibagi 2 sebenarnya dokter. Jadi hari pertama pada bagian sampai merencanakan jadi tutorial kliniknya itu sebenarnya dibagi 2. Jadi yang hari pertama itu sampai menentukan learning objektif ya. Jadi sampai deskripsi kasus. Kemudian kalau yang step kedua di hari berikutnya itu adalah diskusi. Tapi kalau misalnya dapat diselesaikan dalam 1 hari, yaitu lebih baik lagi. Jadi tutorialnya dari deskripsi kasus sampai diskusi itu kalau bisa selesai dalam 1 hari diperbolehkan, seperti itu. Kemudian di sini adalah tanda tangan Bapak Ibu instruktur sekalian, kemudian tanda tangan yang dinilai ini adalah dokter mudanya. Seperti itu. Yang dilakukan di wahana itu adalah tutorial klinik dan pengisian buku log. Untuk kegiatan lainnya, misalnya refleksi kasus, jurnal reading, dan ujian lisan, itu akan dilaksanakan di kampus. Mungkin sampai di sana ada pertanyaan dari para instruktur sekalian, kami persilahkan. Silakan. Selamat pagi Dokter Indah, seorang Dokter Indra, yang Dokter Ika dok dari Arisanti. Oke dokter. Yang di bagian yang mednya, mungkin nanti yang terkait dengan teknis, mungkin nanti artinya kliniknya dengan Dokter Kadek. Masih terputus, dokter?
Halo dok. Sebenarnya Dokter Rika terlempar dari Zoom, Dokter Indah. Nggih, nggih. Dokter Samuel. Ya. Bisa dengar saya? Nggih, dokter. Dokter. Matikan. Halo. Nggih, dokter. Nggih, dok. Oke, saya Samuel. Saya bagian divisi internasionalnya untuk dari Santi. Nggih, dokter. Suaranya kok menggema. Saya matikan. Mungkin salah satu Karena ada dua HP-nya, Dok. HP-nya device-nya mati satu, di- Ya, saya terima untuk operasional. Oke, saya lift saja sebentar. Karena HP-nya dua mungkin, Indah. Nggih, nggih. Sampun di lift salah satu. Oke, pagi Dokter Indah. Nggih, dokter. Bisa dengar ya? Nggih. Oke. Saya di divisi internasionalnya untuk manajemen dan administrasi pasien asing. Nggih, dok. Jadi kembali saya ingin tanyakan sebetulnya sebatas apa koas atau dokter muda ini magang ya istilahnya belajar di tempat kami. Apakah mereka juga masuk ke dalam aplikasi memeriksa pasien ataukah hanya sebagai observer saja? Itu yang pertama. Jadi sejauh mana mereka punya kompetensi atau kewenangan untuk melakukan tindakan, karena sejauh kami pahami mereka tidak sama dengan internship, jadi tidak bisa langsung menganamnesa bahkan sampai ke pemeriksaan fisik. Itu saja dulu pertama, dokter. Terima kasih. Ya, baik dokter Samuel. Nggih, jadi kemampuan yang didapatkan oleh dokter muda hanya sebatas observer, dokter. Namun paling tidak dokter mudanya itu mampu merencanakan untuk melakukan anamnesis seperti apa, pemeriksaan fisik seperti apa, pemeriksaan penunjang maupun tata laksana. Jadi menyarankan atau mampu merencanakan seperti itu, dokter. Jadi memang tugasnya hanya sebagai observer, dokter. Ya. Oke, terima kasih dok. Jadi sebatas hanya mengobservasi ya, kita tidak bisa memberikan mereka kesempatan untuk menyentuh pasien ataupun sekedar berbicara, kecuali kalau memang kondisi memungkinkan. Iya, dokter. Terima kasih. Iya, dokter. Ada lagi, dok? Boleh saya tambahkan, Dok Indah? Iya, silakan dokter Indra. Ya maaf, saya di Pasar Galang ini nyambi kegiatan ini. Kalau bisa, kami sangat berterima kasih Dokter Sam kalau mahasiswa boleh observer. Tapi kalau pasiennya keberatan ya tidak apa-apa, kami akan lihat di rekam medis. Jadi nanti dari Wahana akan menanyakan ke pasien, apakah pasien bersedia. Biasanya Dokter Sam juga tahu. Biasanya kalau ekspatriat itu apalagi yang sepuh dari Belanda, yang itu mereka happy sekali kalau ada orang yang belajar, karena mereka, saya pernah ngobrol karena purpose of life-nya di situ, dia berguna hidupnya, dia bisa sharing. Jadi kami sangat berterima kasih kalau mahasiswa kami bisa turut serta Dokter Sam, seperti Dokter Bading itu tidak ikut meriksa, cuma ikut di dalam itu. Kami sudah sangat appreciate. Terima kasih Dokter Indah. Nggih, terima kasih Dokter Indra. Dari Dokter Ika, dari nggih terlempar. Ya, nggih, selamat pagi Dokter Indra, sareng Dokter Indah. Izin menambahkan sedikit. Kemarin Nika mungkin Bapak Direktur sesuai dengan arahan Bapak Direktur nggih. Nika yang pertama adalah yang mau ini kan mentan silabusnya nggih Dok, biar nanti artinya kami internal Nika kan ini hal yang pertama, hal yang baru buat kami. Nika biar adalah Dok panduan napi yang artinya biar nanti mahasiswanya mau bimbingan napi kinten kami yang nggak siap, kinten Dok, kami yang nggak tahu apa ya maksudnya ini apa, apalagi mungkin nanti teknisnya itu ada Dokter Kade dan dari segi teoritis mungkin
Dok, mohon kami dikasih silabus, dan yang berikutnya adalah hal-hal mungkin ini yang titipan dari Bapak Direktur kami. Jadi mahasiswa yang ingin masuk nih pasti mungkin ada semacam kayak pretest gitu dari kami, artinya awal masuk nih mungkin bahwa mereka sudah harus belajar tentang penyakitnya nih gitu, Dok, biar nanti artinya gugup banget di depan pasien, karena kami artinya swasta concern juga dengan mutu nih pesannya dari Dokter Oke, biar nanti apa-apa yang tercantum dalam elemen penilaiannya mereka nih mereka sudah kuasai ya, minimal kalau yellow fever, anamnesanya seperti ini, pemeriksaannya seperti ini, minimal mereka dasar teorinya nih sampun paham. Jadi mungkin teknisnya nanti bagaimana mekanismenya mereka mungkin review di depannya nih yang mungkin akan kami terapkan nih ininya dari Bapak Direktur. Mungkin nih mantan dokter Indah, nanti kalau dalam teknis pelaksanaan mungkin ada beberapa kendala yang dari pelayanan bersama tim mungkin nanti akan sering kontak dokter maupun dokter Indra. Terima kasih, Dok. Dokter Indra. Izinkan saya men-share niki adalah buku panduan study guide. Mungkin Dokter Arya bisa membantu menjelaskan, nggih? Baik, terima kasih Dokter Indah. Jadi Bapak Ibu para pembimbing Kespar ya yang saya hormati. Jadi memang untuk stase ini ada 2 modul yang akan dokter-dokter sekalian peroleh. Yang pertama adalah study guide ya. Study guide ini adalah bahan yang menjelaskan apa-apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh dokter-dokter muda. Jadi misalnya tadi Dokter Indah menjelaskan mengenai tutorial klinik ya, Dok. Nah, penjelasan dari tutorial klinik itu apa ada di study guide ini ya. Dokter Indah mungkin bisa ditunjukkan di bagian tutorial kliniknya. Jadi tadi Dokter Indah mungkin menjelaskan ada 2 kali tutorial klinik, namun jika kasus sudah didapatkan bisa sekali saja, 1 pertemuan saja. Jadi pertemuannya itu seperti diskusi kelompok di mana ada 5 langkah, Dok ya. Jadi ada 5 langkah di sana, nanti silakan dokter-dokter baca, di mana nantinya diakhiri dengan suatu kesimpulan dari tutorial ya. Semisal kalau dokter-dokter lihat di sini ya, jadi dari ada beberapa step ya, Dok ya, di tutorial klinik. Jadi step 1 mencari kasus dulu, lalu mengumpulkan data di step 2, lalu di step 3 mempersiapkan kasusnya, baru di langkah 4 bertemu dokter untuk merumuskan diagnosis banding. Lalu di step kelima melakukan follow up, belajar mandiri. Tutorial ke-6 lalu membahas mengenai diagnosis kerja dan tata laksana kasus. Namun jika semisal kasus tersebut sudah didapatkan, yang sering terjadi mahasiswa atau dokter muda kami sudah mendapatkan kasusnya dari dokter-dokter sekalian. Silakan deh, ini kasus demam denggi pada traveler misalnya. Mahasiswa membuat tutorial kliniknya, lalu membawa hasil tutorial kliniknya kepada dokter untuk didiskusikan. Ya, itu terkait study guide. Nanti mungkin saya akan coba share tutorial klinik yang pernah dibuat oleh mahasiswa. Yang kedua itu nanti dokter-dokter akan mendapatkan contoh buku logbook ya, Dok. Buku logbook dari mahasiswa kami akan kirimkan juga ke dokter-dokter sekalian yang akan menjadi pembimbing klinik. Nanti dokter bisa melihat seperti yang tadi Dokter Indah sudah jelaskan. Oh, ini ternyata poin-poin yang harus diisi oleh kami sebagai pembimbing klinis dan nanti akan dinilai. Jadi ada 2 ya, Dok. Ada logbook untuk diberikan farap sesuai dengan apa yang sudah ditemukan di wahana dokter sekalian. Lalu juga ada tutorial klinik, komponen tutorial klinik. Untuk silabus yang Dokter Ika sampaikan tadi itu ada di study guide ya, Dok. Silakan Dokter Indah mungkin bisa di scroll di kompetensinya, bagian bawah di bawahnya, Dok Indah. Oke. Jadi jenis-jenis kasus dan lain-lainnya itu sebenarnya di study guide juga ya, Dok ya, untuk ininya. Ya, jadi di sini ada keterampilannya, daftar masalahnya apa ya.
list penyakitnya itu juga nanti mungkin akan kami share juga berdasarkan list dan list keterampilan kliniknya ya dok. Jadi sebenarnya penyakitnya ya mungkin untuk dokter yang ikut pertemuan kemarin, kalau dari Arisanti kemarin dokter Gunawan yang mewakili ya dok Ika ya. Jadi memang ada pre-travel itu terkait dengan wisatawan atau pelaku perjalanan yang ingin melakukan perjalanan dan berkonsultasi terkait persiapan mereka untuk melakukan perjalanan tersebut dari segi kesehatannya. Lalu ada during travel, penyakit-penyakitnya rata-rata penyakit-penyakit yang dokter-dokter sekalian sudah tangani dok di klinik seperti misalnya diare, demam, lalu juga mungkin otitis, konjungtivitis atau skin and soft tissue infection seperti itu. Itu during travel ya dok. Lalu ada post travel, misalnya ada pasien jemaah haji kembali ke Indonesia mengeluh demam, atau ada wisatawan yang mungkin habis dari Gili gitu ya, konsultasi ke dokter ada keluhan demam dan lain-lain, itu cenderung masuk ke post travel dan travel clinic management ya. Biasanya kalau travel clinic management ini mahasiswa akan berkonsultasi ke dokter, mungkin dokter Sam ini ya yang sering berkecimpung juga di administratif. Mahasiswa akan berkonsultasi terkait dengan travel insurance, lalu bagaimana manajemen pelayanan di klinik, misalnya SDM, laboratorium dan lain-lain. Nanti mahasiswa akan bertanya pada poin travel clinic management seperti itu dok. Jadi ada empat silabus utama sebenarnya dok kalau kami rangkum di sana. Seperti itu dok. Nanti di study guide bisa dokter-dokter baca. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan bisa dikonsultasikan ke Dokter Indah atau Dokter Indra ya dok, sebagai ketua dan sekretaris dari unit Kesparnya. Seperti itu dok. Nah ini daftar-daftar penyakitnya sebenarnya sudah ada di sini dok. Jadi nanti ketika mahasiswa mengisi penyakit-penyakitnya, misalnya mahasiswanya ketemu di tempatnya dokter otitis media, dia kompetensinya apa? Ini mungkin untuk dokter-dokter yang juga sekaligus menjadi pembimbing internship biasanya paham ya dok. Jadi atau juga dokter-dokter yang mungkin yang baru biasanya tahu ini SKDI ya dok. Jadi ini 4, ini 3B, 3A seperti itu ya. Jadi ini kami sudah coba buat listnya sesuai dengan penyakit yang biasa ditemukan di wisatawan dok. Jadi bisa di cross check seperti itu, apa saja sih penyakit-penyakit yang sebaiknya mahasiswa kuasai, terutama yang during travel. Jadi selama perjalanan, pelaku perjalanan tersebut mendapatkan penyakit apa, itu yang bisa dibahas dengan dokter. Termasuk pemilihan kasusnya ya dok untuk tutorial klinik. Ya dok Ika ya, mungkin kalau ada pertanyaan silakan dok, bisa di follow up dok. Ya, terima kasih banyak dokter Indah sama dokter Arya. Mungkin mohon nanti permaklumannya dok, karena ini baru dok, kita pasti sama-sama belajar terkait dengan teknis. Mungkin dokter Kadek, ada yang mau ditanyakan dokter Kadek, karena nanti pendampingan banyak dari dokter Kadek. Dan izin nanti misalnya kalau ada kasus seperti Nike, kan kami punya dokter di IGD gitu, artinya bisa diskusinya dengan dokter IGD juga ya, karena pendamping yang mungkin nanti di SK-kan hanyalah kepala IGD dan dokter Samuel dari kepala divisinya. Jadi izin mungkin nanti apakah bisa artinya diskus kasusnya ketika mereka dapat kasus klinik dengan dokter-dokter IGD kami, nggak hanya dokter manajemen seperti ini ke dokter Indah sama dokter Arya. Mohon masukannya, dan selanjutnya mungkin masalah teknis silakan dokter Kadek jika ada yang mau ditanyakan di kepala IGD. Silakan dok. Ya, untuk dengan Ampuro saya lanjut ya dok biar nggak lupa. Untuk diskusi itu sebenarnya bebas ya dok. Yang selama ini kita kan sudah ada wahana itu adalah Kasih Ibu, lalu Ubud Care, lalu juga OMSA. Jadi biasanya yang terjadi, misal di Ubud Care yang menjadi dosen pembimbingnya adalah Dokter Tibu Bening seperti itu ya dok, di Ubud Care. Jadi diskusinya atau misalnya bedside teaching dan lain-lainnya, jika tidak bisa bertemu dengan Dokter Tibu Bening, mereka akan diskusi dulu dengan dokter jaganya. Tapi pada akhirnya penilaian tetap dan farap tetap diberikan oleh Dokter Tibu Bening sendiri seperti itu dok. Jadi bisa seperti itu. Kalau misalnya Dokter Sam hanya ada pagi misalnya, atau ada hari-hari tertentu tidak ada, bisa diskusi bedside teaching dengan
dokter jaganya bisa bisa, tapi penilaian terakhir tetap dari dokter yang di SDK. Tanggung jawab, ya. Terima kasih dok. Ya, yang sudah kerja sama izin dok kasih Ibu Sabeng ya. Kasih Ibu Denpasar dok. Oh, kasih Ibu Denpasar, kemudian Ubud Healthcare sama Unicare kenten ya dok? OMSA sama OMSA yang sudah berjalan dok, yang sudah berjalan. Oh, yang sudah berjalan. Selama Berarti setahun. 4 ya dok ya? Kalau misalnya kita ini berarti nanti Arisanti, kemudian kasih Ibu Denpasar, OMSA, sareng Ubud Healthcare. Tambahannya saat batch kemarin, saat diskusi yang terakhir kemarin Loka Karya, memang tambahannya dari Rumah Sakit Arisanti, Hydromedical dan Unicare dok tambahannya. Jadi kurang lebih ada 6 yang aktif. Ditambah Wana Puskesmas sebenarnya kami ada dok di awal-awal. Cuma sementara masih off dulu karena memang kunjungan dari kasus-kasusnya juga agak berkurang, terutama jemaah hajinya dok. Jadi masih off sementara di puskesmas. Ya. Jika misalnya kami setujui niki, nanti Tiang mungkin koordinasi dulu sama Bapak Direktur. Artinya kalau besok kemarin Dokter Gunawan soalnya mewakili, dia bilang jika bisa hari Senin kan seperti ini tapi dari kita agendanya memang padat banget untuk hari Senin, apa bisa dischedulkan untuk hari lainnya, Kenten dok, nanti Tiang sampaikan sama Pak Direktur terkait dengan penerimaan Nika. Ini dokter masuk dokter untuk jadwal selanjutnya ke Wahana Nika adalah tanggal 6 Juni dokter. Jadi 1 minggu dari hari Mangkun dokter. 6 Juni, jadi masih dapat berdiskusi ya, bernegosiasi seperti itu dokter. Oke, apabila ada informasi terbaru mohon dikabarkan kepada kami begitu dokter. Dokter. Silahkan dokter Kadek, mungkin nanti hal ini terkait dengan penerimaan Tiang diskus dulu dengan dokter Oke menyesuaikan dengan schedule-nya beliau. Nanti Punapi Tiang kontak lagi dengan dokter Indah ataupun dokter Arya dan dokter Intra. Baik dok, untuk kontaknya kepada Tiang dokter dokter izin dok, nanti Tiang minta kontaknya sarang dokter Gun aja. Dok Dokter Putri, dari tadi raise hand mungkin dok? Ya, dokter Kadek Putri. Ya, dokter Putri, silakan dok. Ya, selamat pagi. Perkenalkan saya Kepala IGD, saya Dokter Kadek Putri. Hasilnya Madi Putri, tapi panggilnya Kadek Putri ya. Untuk saya sudah tadi mau tanya, tapi sudah diterjawab tadi. Jadi kalau misalnya saya tidak ada, mereka bisa diskusi dengan dokter jaganya. Tapi tetap saya yang memparaf buku log dan untuk tutorial kliniknya tetap ke saya ya Bu ya dok ya. Kemudian untuk masalah kami kan ada 3 shift pagi, shift siang dan shift malam. Itu apakah setiap shift jaga mereka jaga atau pas saya jaga? Jadi kalau saya kan hanya di pagi hari dari jam 8 sampai jam 4 jam 2 siang. Seperti itu, bagaimana biasanya dan berapa orang, karena kan kami juga ada dokter isip juga dokter, jadi biar tidak banyak kumpul nanti dokternya di UGD seperti itu. Kemudian tadi saya lihat hanya IGD dan Bangsal. Kami punya poli umum dok, apakah di sana juga mereka menghandle pasien jika ada pasien traveling atau cukup UGD atau Bangsal? Ya, segitu aja, terima kasih dokter. Terima kasih dokter Kadek. Jadi untuk shift-nya Nike adalah shift pagi dan sore dokter. Jadi misalnya 3 orang shift pagi, 3 orang selanjutnya shift sore seperti itu dokter. Atau mungkin diatur internship-nya mungkin pagi, koasnya sore seperti itu. Jadi sebenarnya kembali ke kenyamanan dokter pada saat membimbing seperti itu dan kenyamanan pasien juga agar tidak terlalu banyak seperti itu dokter. Jadi kami tidak mengagendakan shift malam begitu dok, hanya pagi dan sore.
Nah, untuk poli apakah kalau ada pasien koasnya bisa ke sana, bisa dokter atas pembimbingan dokter sekalian. Misalnya kalau dokter yang membimbing itu berkesempatan untuk jaga di poli, jadi koasnya bisa diajak melihat kasus di poli, seperti itu dokter. Iya, Dok. Nggih. Enten malih dokter. Kalau untuk tutorial klinik itu atau terakhir dia atau dia dapat kasus baru diskusi dengan tutorial klinik, atau misalnya nggak dapat pasien gimana ya? Nah, misalnya kalau tidak dapat pasien, dados dari rekam medis. Kalau enten pasien, bisa ke pasien langsung. Untuk harinya, Nike menyesuaikan dengan dokter Manten dari hari Senin sampai Kamis, begitu dok. Jadi apabila dokter sempatnya hari apa gitu, nanti bisa disampaikan kepada dokter mudanya. Jadi tidak kaku begitu dokter, fleksibel untuk waktunya, mengikuti jadwal dokter Manten begitu. Biasanya berapa lama siklus untuk magang di tempat kami, Dok? 4 hari, dokter. Oh, 4 hari aja. Dokter Indah mungkin bisa dibantu menunjukkan jadwal ya, Oh, Dokter iya, Indah. iya, Karena mungkin agar dokter-dokternya juga apa namanya memahami bagaimana sih puterannya gitu ya, Dok ya, kalau kayak di saat kita dokter muda dulu ya, Dok. Jadi memang total dari stasenya ada 6 minggu ya, Dok. 6 minggu, jadi 2 minggu di kampus untuk ujian, tapi di sela-selanya juga ada pembimbingan ke kampus juga, Dok. Jadi memang efektif di wahana itu tergantung nanti dari apa namanya pengaturan rotasinya dari unit. Jadi biasanya kalau di paling maksimal di suatu wahana itu 2 minggu, Dok, gitu. Jadi otomatis kegiatannya biasanya 2 kali tutorial klinik di wahana dan 2 minggu di sana dari Senin sampai hari Kamis biasanya, Dok. Karena Jumatnya nanti akan ada kegiatan juga di kampus untuk pembimbingan dan refleksi seperti itu, Dok. Jadi kurang lebih memang efektif Senin sampai Kamis di wahana. Nah, ini seperti ini ya, Dok. Jadi memang di minggu pertama adalah pembekalan. Saya izin yang menjelaskan ya, Dok Indah ya. Jadi minggu pertama biasanya mereka akan di kampus dulu ya, Dok, selama seminggu untuk pembekalan. Jadi agar harapannya nanti ke wahana mahasiswa tidak kosongan seperti yang tadi ditanyakan Dokter Ika atau Dokter Sam. Jadi biar tidak kosong sama sekali, walaupun mereka sebenarnya sudah saat S1 mendapatkan materi-materi yang serupa. Lalu di minggu kedua mereka mulai langsung ke wahana, Dok. Tapi memang di minggu pertama ini biasanya mereka ada juga kunjungan begitu, Dok, untuk mencari informasi profil dari wahana-wahananya. Misal nanti ke rumah sakit Arisanti, mereka akan menanyakan profil, biasanya mungkin sejarahnya Arisanti, lalu dokter SDM-nya bagaimana, penyakit tersering bagaimana gitu, dan nanti akan presentasi ke kampus. Baru saat minggu 2 mereka akan mulai stasenya ya, biasanya di hari Senin atau mungkin hari Selasa gitu ya, Dok Indah ya. Jadi selama 2 minggu, paling lama 2 minggu atau seminggu. Jadi tergantung nanti penentuan rotasi di unit. Dan silakan Dok Indah di-share lagi, dan biasanya refleksi itu dilakukan di hari Kamis ya, Dok, di hari terakhirnya biasanya. Atau ya dengan pembimbingnya. Jadi hari Senin mungkin izin dulu gitu ya, suun dulu ke dokter-dokter sekalian. Lalu nanti hari Kamisnya dia akan refleksi, mohon maaf, tutorial klinik dengan dokter-dokter sekalian. Seperti itu. Dan biasanya saat itu pengisian buku log. Kalau misalnya terakhir hari itu di wahana dokter-dokter sekalian, biasanya mahasiswa akan meminta tanda tangan dokter-dokter. Tapi kalau misalnya masih minggu depannya masih ada di wahana, minggu depannya akan ketemu lagi untuk tutorial klinik yang kedua dan minta tanda tangan terkait dengan logbooknya, Dok, di sana. Seperti itu. Biasanya 2 minggu, Dok, untuk maksimal untuk pada satu wahana.
Niki contoh alurnya dokter. Nah, misalnya pada kelompok 13 ini dia minggu kedua ke Unicare, minggu ketiga ke Hidromedical, minggu keempat 5 ke RS, seperti itu dokter. Jadi hari efektifnya ini memang Senin sampai Kamis saja, seperti itu dok. Kira-kira wonten pertanyaan malih dokter? Mau tanya, kalau di Bangsal itu kan berarti dia follow up juga pasien yang dirawat inap ya dok ya? Secara tidak langsung mungkin dokter, karena kan tidak boleh memegang pasien seperti Ya. itu. Mungkin pada saat visite dokter mudanya ikut mendampingi seperti itu mungkin dokter. Berarti kami harus sampaikan juga ke dokter spesialis kalau mereka akan ke Bangsal kan seperti itu dok nih. Inggih dokter. Terima kasih dok, sangat baik ya dok kalau memang bisa sampai ke Bangsal. Cuma memang selama ini jarang sekali dok bisa ke Bangsal ya dok, karena biasanya karena sudah langsung bertemu dengan dokter spesialisnya biasanya. Nah kadang-kadang yang terjadi biasanya dokter spesialisnya bertanya ini mahasiswa apa gitu ya dok di rumah sakit itu, dan seberapa jauh saya membimbing biasanya itu sering sekali ditanyakan, dan pada akhirnya memang mahasiswa hanya di UGD dan Poli, tapi memang jika bisa memungkinkan ke Bangsal sangat baik ya dok. Cuma memang biasanya karena pengalaman pasien internasional ya pasiennya private begitu ya dok, jadi sulit dikasih ibu, jarang dok ke Bangsal, hanya di UGD internasionalnya saja biasanya dok kalau di rumah sakit. Iya, biar paham aja juga saya. Ini kan juga tergantung direktur kami juga. Benar dok. Bagian mana yang bisa di ACC seperti itu. Nih dok nih. Dok. Iya dokter. Boleh menambahkan? Oh iya, silakan dok. Dok, mungkin nanti kan yang lihat tadi di jadwal ini kan pembekalan dulu nih dok ya di kampus segala macam. Nika baru nanti ya ke wahana. Izin share mungkin nanti dok materi yang disampaikan di kampus gitu untuk merefresh juga kami para pembimbing seperti Nika dok. Biar artinya ada bekalah juga untuk kami di teknis seperti Nika dok. Dokter Indah mungkin nanti atau Ini dokter, nanti kami akan kirim slide-nya dok. Kami akan kumpulkan Dumun. Nanti kami share ke dokter Ika nih. Usul dok Indah. Iya dokter. Iya ya. Yang pertama mengenai pasien di Bangsal. Karena sebentar dulu ya, sebentar. Saya lepas dulu. Karena yang membedakan antara travel medicine atau CASPAR dengan internis misalnya, karena mahasiswa juga nanya apa bedanya CASPAR dengan internis atau penyakit dalam, karena toh juga belajar penyakit gitu. Sebetulnya perbedaannya justru di sini, ketika di Bangsal biasanya spesialis, misalnya ya spesialis dan juga pasien keberatan, kalau kita masuk itu ada aspek lain yang mungkin bisa di-share gitu. Misalnya aspek bahwa untuk pasien asing yang asuransi, kita harus kirim medical record-nya tiap shift gitu misalnya. Ada aspek-aspek lain yang mahasiswa perlu tahu gitu, bahwa itu perbedaannya. Misalnya di BIMC ya, ketika ada pasien yang rawat inap, ini dokter saya pasti juga paham. Biasanya kita tiap shift itu mengirimkan rekam medis atau tiap hari. Nah itu mereka juga ditunjuk indek kalau ini biasanya kami mengirimkan. Jadi mereka juga bisa belajar aspek administrasi atau manajemen dari pasien
rawat inap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Dok Indah, karena adanya wahana-wahana baru, kalau kita taruhlah menunjuk wahana baru ini sudah ada, apakah tidak sebaiknya untuk awalnya supaya mereka ikut? Karena kalau kita berikan PowerPoint nanti mereka, kalau saya sih ya, kalau saya kadang baca itu agak nggak sempat gitu. Apa nggak sebaiknya kita buat online aja, sementara mereka kita invite, jadi mereka bisa dengerin gitu untuk pembekalannya. Ini usul aja sih. Biasanya karena kita tidak boleh online untuk bukan tidak boleh online, diharapkan untuk offline. Tapi karena adanya wahana-wahana baru, misalnya nanti 6 Juni dari Arisanti sudah ikut terlibat, untuk pembekalannya kita buatkan online sehingga mereka bisa join, dosennya bisa instruktur klinisnya bisa join. Jadi langsung learning by doing gitu. Gimana kalau begitu, Dokter Indah? Bisa Dok, maksudnya hybrid kan Dok ya, jadi ke mahasiswanya offline, ke instrukturnya online, begitu kan Dok? Oh, kalau bisa hybrid juga lebih bagus. Hybrid Dok nih. Jadi kalau tidak bisa ya online enggak apa-apa. Nggih Dok. Nggih, kebetulan besok jam 13.00 itu Dok untuk pembekalan. Apakah dokter sekalian bersedia join nggih? Bisa. Nggih dokter. Nggih Dok, nanti kami share linknya. Dan untuk pembekalan yang lain juga kami akan buatkan linknya dokter. Nanti kami koordinasi masalah waktu teman. Untuk satu kelompok kecil nih ke 3 orang dokter. Jadi pada saat memasuki stase misalnya ke Arisanti nih ke ada 3 orang pada minggu pertama. Nanti minggu berikutnya biasanya kalau misalnya dokter ACC mereka di sana 2 minggu, mereka akan lanjut 2 minggu. Tapi kalau tidak, mungkin kelompok yang lainnya yang 3 orang lagi itu akan masuk seperti itu dokter. Atau mungkin dari dokter ada masukan mengenai jumlah yang boleh masuk per minggunya dokter? Tiang izin menyelang ya. Iya dokter. Ya, selamat pagi, Om Swastiastu. Tiang Dokter Oka, Direktur Rumah Sakit. Ampura niki tiang sambil di Kentan di Baksos Lansia. Niki Kentan tapi secara prinsip kami di Arisanti siap menerima sebagai wahana. Kemudian kami siap menjadi pendamping, pembimbing nika. Nah untuk nika kami butuh bekal. Jadi napi standarnya kampus Warma Dewa nika diberikan ke kami juga sehingga adik-adik tidak melenceng nanti dari standar yang ditetapkan kampus Kentan. Nah, kalau nantinya ke depannya ada update lagi tentang ilmunya, diupdate lagi kami sebagai pendamping pembimbing nih. Nah, kemudian yang butuhlah target nih ke adik-adik nih dapat apa. Kemarin kita udah lihat di silabusnya Kentan kurang lebih napi aja yang napi dan adik-adik perlu kenal seperti ini Kak. Sama seperti koas lainnya di stase bagian lain nih kan dia ada target yang harus dicapai. Nah, target-target nih yang tertarik untuk bisa memenuhi kan. Misalnya gini, target melakukan screening perjalanan kan. Kami misalnya belum ada klinik travel. Misalnya kalau Warma Dewa tertarik untuk membantu, kami siapkan satu ruang dan dokter umum untuk dijadikan klinik travel. Jadi anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa nanti di sana membantu melakukan screening perjalanan, dan misalnya. Kemudian kalau misalnya nanti ada pelayanan penyakit akibat travel nih Kak, kami butuh pemahaman tentang ilmunya dari fisiologi, patofisiologi dan segala macam, dikasih bekal ke dokter kami untuk penyegaran. Nah kalau ada case nih Kak, adik-adik bisa ikut terlibat. Kemudian kami ada rawat inap pasien asing. Niki hari kemarin aja tercatat 12 nih ke rawat inap. Dan tiang siap untuk adik-adik masuk sebagai observer di saat dokter visitor, dokter DPJP visitor. Nah untuk proses rawat inap mereka tidak hanya terkait dengan visitor saja. Kami siap untuk memperkenalkan asesmen medis awal, kemudian CPPT, discharge planning, resume medis seperti ini kepada adik-adik. Termasuk juga
pasien asing ini umumnya memiliki asuransi. Asuransi niki pengurusan LG letter of guarantee awal seperti NAPI, kemudian proses klaimnya seperti NAPI nika kami siap perkenalkan. Dan kami juga ada proses pembelajaran untuk kurikulum NAPI untuk tema English Medic nika kami juga siap bagikan kurang lebih seperti niki dasar-dasar untuk membantu pasien asing saat berobat dan secara administrasi. Nah, nika yang bisa kami tawarkan, nika merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai organisasi terhadap peningkatan kualitas lulusan, kan. Jadi terkait juga kualitas lulusan niki mengantisipasi perencanaan nasional di kesehatan pariwisata niki kan wilayah Bali ada rumah sakit nasional, nanti surrounding Ubud juga ada rumah sakit yang bau-baunya internasional. Jadi kita siap dari pendidikan, dari lulusan siap untuk menerima tantangan dari pemerintah niki. Nika kurang lebih nih dari organisasi dari kami kesiapan untuk mendukung. Tentu kami butuh dibimbing juga, dan karena ini kan pertama kali sebagai wahana dibimbing, yang misalnya ngarayanin klinik travel sekali napi standarnya, kami siapkan ruangan, siapkan petugasnya, kemudian rawat inapnya sekali napi ini kada kami bimbinglah kami untuk menjadi wahana yang baik, kan. Nah, tiang wentan napi dana kurang seraknya nika dengan durasi adik-adik nika pidana di wahana rumah sakit Arisanti. Kalau misalnya 3 hari atau 4 hari ini kan napi man rika kan loh. Napi kan kalau man dengan pendek nih ke tiang dumun pengalaman waktu koas di public health nih ke untuk stase di museum di pelayanan herbalnya RSUD Dr. Sutomo dan tapi komplementer medicine ada 4 nih ke herbal, tenaga dalam, akupuntur, sarang massage nih ke. Nika aja kami stase 2 minggu. Ikut ngelihat pasien, ikut ngelihat anamnesanya, ikut juga napi dane buat presentasi kasus kayak gitu. Nika tahun 2002 nika kejadiannya. Yang misalnya 4 hari stase di Arisanti untuk mengenal model layanan asing, napi yang didapat gitu. Jadi yang concern dengan waktu nika karena kami kan juga ada nama baik kami di Jawa magang pelayanan kesehatan pariwisata Arisanti sing mana por gitu. Nah kan nama baik kami juga nih kak. Coba dipertimbangkan durasi waktunya adik-adik stase di tempat kami nih kak. Kalau misalnya mau difokuskan di Arisanti pelayanan kesehatan nih kami kan ada polinya, ada UGD-nya, ada rawat inapnya ke Bangsal kami siap berikan. Tinggal kami dibina aja, diajarkan cara mendampingi, cara membimbing adik-adik, jalan pun rumah sakit Arisanti sebagai wahana yang baik kan. Nika tambahan tiang Bu Dr. Indra, sukses dahat niki atas undangannya, atas kesempatannya. Dumugi bisa terus berkontribusi untuk kemajuan pelayanan kedokteran kita nggih. Om Santi. Inggih, terima kasih Dokter Oke sebagai Direktur Arisanti. Mungkin tiang share malih target capaian dokter muda kami yang menjalani stase dokter nggih. Jadi daftar capaiannya itu untuk yang pre-travel itu ada 4 dokter. Yang pertama itu mengenali perilaku gaya hidup yang membahayakan di tempat tujuan wisata. Misalnya adik dokter mudanya sudah tahu bahwa kalau minum air keran bisa menyebabkan traveler diarrhea. Nah, itu sudah 4 kompetensinya seperti itu, dokter. Kemudian, resiko kesehatan, misalnya kalau adik dokter mudanya sudah tahu menggunakan tato sembarangan itu bisa terinfeksi hepatitis B, berarti itu sudah 4 kompetensinya. Memang kompetensi kedokteran pariwisata nih ditekankan lebih ke aspek public health-nya atau pre-travel-nya seperti itu, dokter. Karena untuk keterampilan yang lain nih sudah diajarkan di bagian masing-masing, ya misalnya interne, bedah, objin begitu. Kemudian pencegahan spesifik seperti vaksinasi. Jadi misalnya adik dokter mudanya
mengetahui bahwa kalau ingin pergi ke Brasil harus menggunakan vaksin yellow fever. Nah, itu sudah 4 kompetensinya, dokter. Kemudian pencegahan komunikasi resiko. Jadi adik dokter mudanya mampu mengetahui atau memberikan KIE kepada wisatawan apabila dia ingin pergi ke misalnya Arab Saudi, itu harus menggunakan vaksin meningokokus. Kemudian untuk misalnya dia kalau mau ke India, dia harus hati-hati terhadap infeksi salmonella. Nah, itu sudah 4 kompetensinya, dokter. Jadi sangat gini sekali, dokter, kompetensinya itu tidak terlalu tinggi begitu, dokter, untuk pre-travel. Kemudian kalau yang disease contracted during travel, dia mampu merencanakan begitu. Apabila ada pasien diare, harus dianamnesis, pemeriksaan fisik, dan tata laksana seperti apa. Nah, itu sudah 4 kompetensinya. Kemudian yang non-infeksi, misalnya pasiennya itu kecelakaan, ya dia tahu harus dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pembersihan luka, kemudian misalnya foto ronsen. Nah, itu sudah 4 juga, seperti itu, dokter. Jadi memang sangat jadi tidak tinggi begitu level kompeten, maksudnya target capaiannya. Jadi hanya mampu ya merencanakan begitu atau menyampaikan kepada instrukturnya, seperti itu, dokter. Karena kami tahu bahwa pasien asing itu sangat private sekali, ya tidak boleh diutak-atik begitu, dokter. Jadi ini kompetensinya ya hanya sampai merencanakan begitu, dokter. Termasuk juga identifikasi penyakit yang harus di screening, misalnya COVID-19, malaria, kemudian STD juga begitu, dokter. Kemudian identifikasi epidemiologinya, misalnya kalau di wisatawan ke penyakit terbanyak itu apa. Kemudian untuk pengelolaan klinik pariwisata, paling tidak mahasiswa tahu bahwa harus ada sarana prasarana, kemudian SDM yang mampu berbahasa asing seperti itu, dan ada asuransi juga yang bisa digunakan oleh wisatawan untuk berobat begitu. Seperti itu, dokter. Nanti untuk penilaiannya itu akan dikembalikan ke dosen pembimbing yang ada di kampus. Ya, kami akan meng-cross check juga apakah adik mahasiswanya sudah tahu apa sih asuransi yang ada di Arisanti. Jadi jangan sampai dia tidak tahu begitu ada asuransi ABC seperti itu. Boleh saya tambahin, Indah? Mungkin screen-nya iya, dibuka, dah. Dari tadi ngeliatin screen, nggak ngeliatin orang jadinya. No. Coba di stop aja share screen-nya. Sesekali. Supaya ngeliatin orang-orangnya juga. Sip. Ya, Dok Oke, terima kasih banyak, Dok Oke. Ini dulu kami sama-sama direktur, saya di BIMC, Dok, masih di Balimed, Dok, ya. Ya memang jujur, Dok, ya, kami juga, karena travel medicine ini tidak banyak, Dok, kalau bisa dikatakan di Indonesia itu, saya juga baru tahu dari Dokter Arya bahwa ini pertama justru di Bali, dan memang tadi saya ketemu dengan salah seorang dari dinas juga iya gitu. Kapan ya? 2 hari yang lalu kami launch kolaborasi Tri Universitas. Nah, sekarang kembali ke sini, Dok. Kami pun sebetulnya sedang belajar, Dok Oke. Sebelumnya koas kami itu cuma 2 minggu. Nah, sekarang sudah 6 minggu. Correct me if I'm wrong ya, Dokter Arya ya. Sekarang sudah 6 minggu. Nah, saya sebagai kepala unit ditanya bagaimana, akhirnya saya 2 minggu di wahana A, 2 minggu wahana B, 2 minggu wahana C. Dan saya kaget ternyata Dr. Oke Darmawan begitu antusias. Nah, kami mungkin bisa kembali lagi nih Dr. Arya dan Dr. Indah, kalau memang begitu ternyata pasien rawat inap ada 16, terus kemudian kasusnya yang begitu variatif, bisa jadi full di situ, bisa kita pertimbangkan misalnya Dr. Arya. Tapi tentunya karena roster ini ada blok-blok lain Dr. Oke yang kalau di sini tuh saya juga jadi dosen baru ya, itu ternyata nggak gampang memindahkan jadwal itu, begitu pindah dia bisa tabrakan dengan blok lain, itu tidak seperti dulu yang kita SKS jalan gitu, ini bloknya bisa samaan, pokoknya sistemnya beda banget dengan beda kita kuliah dulu. Nah ini secara jujur kami pun juga sedang belajar, kira-kira mana format terbaik untuk mahasiswa, dan saya sangat gembira karena Dr. Oke mempertanyakan, mengkritisi hal ini.
Kami juga punya blok elektif Dok, namanya Health and Medical Tourism. Mahasiswa kami kirim ke pusat-pusat yoga misalnya, ada yoga ketawa, yoga apa. Saya nggak biasa sempat itu sih. Yoga apa itu ada, pokoknya yoga-yoga itu ya Dokter Suke yang antar. Kemudian medical tourism kita kirim ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kemkes sebagai medical tourism. Nah ini bagi teman-teman yang lain memang mungkin nggak ada hubungannya, Dr. Ruke dan saya juga di Persi tanggal 25, 26, 27 mungkin ya. Kita berjuang juga Dr. Ruke ya supaya Permenkes untuk medical tourism itu direvisi karena dengan sekarang hanya rumah sakit tipe B yang boleh menjadi rumah sakit penyelenggara medical tourism, akhirnya rumah sakit lokal nggak bisa bermain, yang bermain justru konglomerasi saja, misalnya Siloam atau rumah sakit pemerintah gitu. Makanya di Persi, Dr. Ruke dan saya di Persi juga kita sedang berjuang bagaimana kalau ini diubah, sedangkan di Korea aja Dr. Ruke tahu ya, itu ruko bisa dia menyelenggarakan kan itu Dok. Kita kok malah membuat peraturan yang mempersulit rumah sakit sendiri sehingga rumah sakit lokal tidak bisa ikut bermain. Sementara gitu Dr. Ruke nggak usah khawatir, saya sangat happy yang melihat antusias Dr. Dr. Ruke yang begitu besar. Jadi selama ini kami juga sedang mencari bentuk Dok, jujur saja, mencari bagaimana sih konsep magang yang benar. Mahasiswa pun kemarin tanya Dok ke saya, Dr. Indra, apa bedanya magang di internal dengan di travel medicine? Kan sama belajar penyakit juga, harus yang beda. Dan Dr. Darwato juga menyampaikan aspek menangani pasien asing, ini Dr. Sam juga tahu, justru kekuatannya itu di KIE. Kami di BMC dulu itu ngasih Panadol aja pasien tetap happy meskipun harus bayar $60 ditambah Panadolnya gitu, sekian itu. Sedangkan kalau orang yang bukan English speaking patient, mungkin mereka, mayah mahal, cuma mau obat gini gitu. Beda konsepnya. Saya tidak mengatakan itu salah ya, kan di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Kan gitu, Dokter Ke ya. Saya di Busung Biu juga mantranya beda, jelantik mau keber, suntik segar kan gitu kan. Beda mantranya. Nah, di sini yang aspek-aspek itu yang ingin kami cari untuk membuat supaya travel medicine koasnya itu ada sesuatu yang spesifik, tidak melulu penyakit lagi, sama seperti penyakit dalam jadinya. Karena itu saya berharap dari Arisanti, misalnya Dr. Samuel juga cerita, kalau di asuransi begini loh. Terus kemudian aspek yang lain soft skill misalnya. Kemarin juga saya jelaskan bahwa di pasien asing itu, orang asing itu if you don't know the answer, say so. Dia lebih senang gitu. Dia nggak suka dokter yang ngeles. Karena dulu ada pasien kami yang bilang ke salah satu dokter kami fresh graduate, dokter saya masih ingat. Ada namanya dokter, saya tidak sebut. Sampai dia gini, read my lips. Have you ever seen this case before? Sampai gitu sampean. Karena kita dilatih di sini ngeles kan. Padahal kalau dengan pasien asing, if you don't know the answer, say so. You know what? Actually, I don't know what really happened with you. Let me do the history taking and the thorough physical examination. If you agree with me, I will discuss. Saya pernah dapat pasien yang cuma ini aja FA-nya tinggi, yang lainnya normal dan dari burung red. Dan saya jujur bilang, from the history taking and physical examination, everything seems normal, and you have already had this condition for like 6 weeks. 1.5 months. If it's okay with you, I would like to discuss with my colleague. Would you return the day after tomorrow? You know what, Dok? I will return next week. It's okay. Kemudian saya ngobrol dengan Dr. Risti, Dr. Dona. Dok, saya dapat kasus gini, kita diskusi. Nah, aspek soft skill ini yang mereka mesti dapatkan itu, bahwa pada pasien dengan latar belakang culture berbeda, approach kita berbeda. Sedangkan kalau Dokter Wayan Purno mungkin tahu ya, ketika dia di salah satu rumah sakit, ada pasien nanyain obat, dia buka memes gitu. Which is di BMC normal banget gitu. Ditendang mejanya dokter itu, nugen ngerpek dokter ini gitu. Jadi perbedaan culture yang seperti ini yang mereka juga mesti belajar, jangan sampai ketika menghadapi English speaking patient utamanya mereka juga ngeles gitu. Padahal yang diekspektasi, if you don't know the answer, say so. Tapi tunjukkan bahwa Anda peduli. Ini yang kami juga mencoba mencari bentuk Dr. Ruke. Nah, Dr. Ruke punya 16 pasien, kemudian di situ juga ada Dr. Samuel yang saya yakin sudah selain di BMC juga pernah di Surabaya, yang bisa memberikan aspek soft skill ini yang bukan berarti lebih baik, hanya beda gitu aja. It's just different, beda gitu. Nah, aspek-aspek ini kami akan coba untuk evaluasi juga Dr. Ruke, sistemnya seperti apa sih, karena mereka dapat 6 minggu, which is lumayan sebetulnya. Kalau 6 minggu ini bisa full misalnya di salah satu wahana yang dapat banyak itu. Kami tetap evaluasi sistem kami. Terima kasih atas masukannya. Demikian Dr. Indah, saya kembalikan ke Dr. Indah. Terima kasih Dr. Indra. Sebagai bayangan dokter, untuk wahana Kasih Ibu
itu kami kirim 2 minggu, dokter. Apabila Arisanti bersedia 2 minggu, kami sangat berterima kasih sekali, dokter. Nggih, silakan 2 minggu di Arisanti nggih. Inggih, dokter. 2 minggu itu hitungannya Senin sampai Kamis manten, dokter. Nggih, berarti 8 hari nggih. 8 kali sesi 2 minggu ini kan di 8 kali sesi di wahana kan. Inggih, dokter. Nggih. Jadi biar bisa juga kami menyiapkan hari-hari nih kan kalau dulu misalnya makin bayangan tiang mungkin siangnya ada diskusi tentang case-case yang sedang dirawat dari aspek pelayanan orang asingnya, bukan dari aspek penyakitnya seperti Dokter Indra jelaskan tadi. Kalau penyakit kan ampun boleh di internis atau di tempat lain. Nah, ini dari pelayanan terhadap pasien asingnya nih. Inggih, dokter, suksema banget, dok. Mungkin dari dokter lain. Pertanyaan. Silakan ya, dok. Yang dari klinik ya, dok. Yang dari klinik, dok. Izin, Dokter Indah, untuk sekalian mungkin sama Bapak Direktur, selamat pagi Dokter Oke. Ini berarti mulainya per kapan gitu, Dok? Karena kan sebelumnya dokter menginfokan besok kita schedule-nya padat, Dok. Berarti tadi Dokter Indah menginfokan Niki mulainya per 6 Juni ya, Dok, ya, 2022 ya, Dok, ya. Mungkin bisa difikskan waktunya ataupun api, Dokter Oko mohon masukannya agar bisa kami di teknis mungkin memprepare apa hal-hal yang mesti kami siapkan, Dok. Oke, kasih, Dok. Yang izin menjawabnya Dokter Rika. Jadi Dokter Indah, Niki yang kan enggak suka kalau menggerudugan kan misalnya kami sebagai wahana tiang lunas dibantu menyiapkan teman. Jadi kan ada beberapa dokter yang tiang tunjuk Niki sebagai pendamping, tolong dibantu menyiapkan. Tapi dia yang harus pembekal ilmunya, saran skillnya. Misalnya tadi Dokter Indra pun menyampaikan untuk lebih ke soft skill. Nah, Nika di briefing ke kami. Nah, Niki misalnya ada Dokter Samuel yang pengelola pelayanan asing di Arisanti. Jadi tahu arahnya Dokter Samuel kan nanti ane bagian kini ingin dipaparkan timbal-timbalnya adik-adik Niki gitu. Jadi dapatlah tujuannya dia datang ke wahana Banten kemumai Banten biar untuk adik-adik napi kan. Nah, Nika dok. Jadi kalau misalnya dokter bisa bantu kami sehari, besoknya masuk ampun mahasiswanya. Kalau misalnya dokter butuh waktu beberapa hari selesai pembekalan Nika, kami udah ada siap. Nika tambahan dari Tian Dokter Indah. Inggih, dokter. Kebetulan pembekalan adik Nike akan dilakukan mulai tanggal 30 Mei besok sampai hari Jumat. Nanti kami akan bagikan linknya agar dokter-dokter yang berjaga di wahana itu dapat ikut pembekalan, dokter. Dan sekaligus refresh materi tentang travel medicine, dokter. Iya, siap. Iya, nanti kalau misalnya di kampus nih kan ada form bantuan untuk adik-adik nih, kayak demun waktu tiang di UNER nih kan untuk koas ada form asesmen medis awalnya nih kan yang khusus punyanya dokter muda, beda dengan residen nih kan. Apakah kalau Nika Wentan biar Nika bisa kami copy, kami kasih label Rumah Sakit Arisanti kan, karena kami makin sampun rekam medik elektronik di rawat jalan, jadi tabel Nika bisa kami masukkan ke RME kami kan. Kami punyanya form assessment nih ke dokter, form penilaian. Nah, maksudnya tadi kan ada misalnya contoh yang ditarget mengetahui resiko kan, tapi aja pertanyaan screeningnya kan. Nah, Nika kami pindahkan pun ke rekam medik elektronik kami, jadi adik-adik bisa main langsung di layar kan.
Sebelumnya ampura dokter, untuk buku study guide kami Nike di hak ciptakan, jadi memang tidak bisa di copy paste begitu dokter. Izin mencoba menjawab Dokter Indah. Terima kasih Dokter Oke, Niki senior panutan Tiang juga di ketika membaca mengenai ASI eksklusif pasti ingat Dokter Oke jadi. Jadi untuk yang dokter maksud mungkin yang seperti pre-travel itu ya dok. Jadi misalnya nanti bisa mungkin kami sharing dok contoh form pre-travel consultation begitu ya dok, maksudnya seperti riwayat vaksinasi, riwayat perjalanan, riwayat kinten-kinten ini kan mungkin maksudnya. Ini kan maksud yang jadi tapi daftar pertanyaannya kalau di kami kan secara Indonesia ini kan ada form assessment medis awal menanyakan riwayat berobatnya, riwayat sakitnya, operasinya kan ada berat badan, makanannya kan kan. Nah niki contohnya form-form ini kan apakah adik-adik ini bawa sendiri? Ya kalau bawa sendiri silakan. Kalau misalnya kami siapkan kan. Jadi enak belajarnya adik-adik pada saat wawancara klien nih kan. Iya baik dokter. Sebenarnya untuk yang khusus itu sebenarnya belum ada, kami belum buat juga di Sanjiwani pun mungkin masih sebagian masyarakat pendidikan utama juga masih mengikuti yang punyanya Sanjiwani ya dok. Kalau biasanya memang ada lembar khusus untuk dokter muda per masing-masing bagian begitu ya dok. Tapi kalau mungkin untuk yang stase Kespar ini nanti mungkin kami ada salah satu contoh form konsultasi pra perjalanan yang bisa diadaptasi. Nanti kalau misalnya dokter ingin memasukkan pertanyaan-pertanyaan itu ke rekam medis elektronik bisa dokter. Iya. Nika ada maksud yang form daftar pertanyaan untuk screening nih kan. Nah berikutnya kan apakah ada misalnya gini kan anggap pun tanwentan kami vaksin kami tidak ada kegiatan vaksin orang asing gitu. Nika di tadi yang contoh yang diberikan level keterampilan Nika tapi bentuknya apakah bentuknya pantum bentuknya main role play. Jadi dia bisa menyanyikan bagi tiang nyanyian nika misalnya kalau pasiennya mau pergi ke Niki nyanyiannya dia harus diedukasi tentang vaksin yellow fever misalnya, atau dia mau pergi ke Irian Jaya atau ke NTT, dia mau jalan-jalan ke Pulau Komodo, nyanyiannya dia harus diedukasi untuk obat malaria sebelumnya jadi Nika ada panduannya kayak misalnya APN nika dok, APN nika kan asuhan perjalanan normal nika contoh satu nyanyian 60 langkah kan jelas nika urutannya edukasinya apa aja yang disampaikan kayak gitu. Sehingga pada saat dia keluar dari stase nika memang betul-betul punya wawasan dia tentang apa yang harus dia lakukan ketika berhadapan dengan orang asing gitu. Izin menyampaikan dokter, memang yang dokter sampaikan itu kami berikan pada kuliah di blok travel health dokter. Jadi ada 15 kuliah memang tentang khusus pre-travel consultation in non-infectious disease, infectious disease, persiapan pasien. Ya memang itu ada di slide kuliah kami begitu dokter. Tapi untuk panduannya kami rasa belum. Tapi kami sudah punya buku ajar dokter untuk konsultasi pra perjalanan. Mungkin satu akan kami kirimkan begitu dok. Ya, ajar. Jadi nanti misalnya kalau dokter Kadek Putri kan beliau yang pegang poli nih kan. Jadi beliau bisa menanyakan sebagai pendamping, ayo dek coba saya niki pasiennya mau pergi ke Brazil. Nah, tapi jadi dia cerita pun simulasi dia seperti role play kan bayangan tiang kalau pasiennya enggak ada. Mungkin Dokter Arya, apakah kita bisa share buku ajar ke Dokter Wahana, Dok? Tidak masalah, Dok. Nanti mungkin kalau yang terkait dengan skill-skill yang Dokter Oke tadi sampaikan, memang untuk panduan khususnya kita belum
sampai ke sana ya dok ya untuk pembuatannya. Namun untuk skill-skill memang dikembalikan lagi ke wahana. Semisal di wahana tersebut ada yang vaksin, misalnya seperti contohnya di OMSA misalnya mereka ada vaksin yang vaksin misalnya vaksin rabies saja misalnya gitu ya dok. Rabies mahasiswanya melihat apa yang dipersiapkan, vaksinnya apa, kenapa diberikan seperti itu bisa didiskusikan dok. Tapi kalau misalnya terkait dengan skill, jika wahananya memungkinkan, misalnya ada kantong, ada manekin begitu ya dok, bisa. Tapi memang itu kadang-kadang tidak sampai ke sana ya dok ya. Kalau misalnya hanya simulasi begitu, itu bisa dok tergantung dari pembimbing di wahana nanti dok untuk skillnya. Nanti mungkin untuk rekomendasi itu mungkin nanti kami akan siapkan juga dok sebagai masukan. Izin menyela aja bos. Niki kan ndak lah kita soal injeksi karena injeksi ampun didapat di poliana atau poli penyakit dalam mungkin di stase yang lain kan. Tapi niki sesuai dengan penjelasan Dr. Indra, niki yang tiang tangkap adalah bagaimana skill counseling, misalnya sebelum dia dapat vaksin rabies. Nah, niki kami akan suntikan rabies, kenapa? Mungkin daerah Bali ada endemis, kemudian apa efek samping yang mungkin terjadi, apa kewaspadaan yang harus kamu lakukan selama sekian hari, kalau terjadi itu kamu harus kemana. Nah, niki modelnya paket informasi niki yang kita mainkan jadi role play untuk si adik niki, kan misalnya. Begitu juga yellow fever, oh kamu mau ke Brazil ya, nanti niki kami suntik vaksinnya sekian kali. Terus kamu kemungkinan mengalami keluhan seperti ini setelah divaksin. Kalau berat sekali, kamu pergi ke klinik. Nah, jadi edukasi seperti nikah, paket edukasi nikah yang disebut nyanyian, kan? Nah, nikah yang kita paparkan ke adik-adik dalam bentuk role play atau bermain peran, kan? Sehingga lebih ngeresap ya di mensetase di wahana, misalnya di Hari Santi. Ngerti raga bedik-bedik nih, ini kira-kira kejadiannya yang di dunia nyata gitu, kentan misalnya dok. Iya dok, dados dok, ini kami ini kan kewajiban minimal itu sebenarnya tutorial klinik ya dok, tutorial klinik dan bedside teaching dengan pasiennya. Tapi kalau memang ada inovasi seperti misalnya role play dengan mahasiswa, ya kami berterima kasih sekali dok dari FKIK kalau misalnya pembimbing di wahana ada improvisasi dalam memberikan materi-materi ke dokter muda kami dok. Terima kasih dok. Nggih. Terima kasih. Berarti ini kan diserahkan ke wahana untuk membantu adik-adik yang Ya kalau gitu dia nunas kentan bahannya materinya untuk bisa dinyambung sama adik-adiknya Iya dokter, mungkin karena dokter Arya sudah setuju, mungkin kami akan berikan buku ajarnya tentang konsultasi pra perjalanan dok. Nggih, dokter Indah, semua nih. Berarti jadwalnya pun tapi dok, kita yang memastikan teman. Besok kita pembekalan, tapi malah. Nggih, besok pembekalan selama 1 minggu dokter. Sampai hari minggu, nggih. Untuk mulai di wahana berarti hari Senin 6 Juni dokter. Nggih. Siap nggih. Nggih, dokter. Suksma, dokter Indah, dokter Arya, dokter Indra, suksma. Nggih, dok. Mungkin dari wahana lain wonten pertanyaan nggih, niki ada dari Unicare Hidromedical. Wahana yang sudah bergabung juga Kasih Ibu, Ubud Care dan OMSA. Silakan dokter, apabila ada pertanyaan. Ya, mungkin sambil menunggu ya dok, untuk yang di klinik, teman-teman di klinik memang di sini berdasarkan pengalaman kami dengan beberapa wahana sebelumnya ya dok, jadi memang sangat tergantung dari kondisi klinik masing-masing ya dok, terutama dokter-dokter di
Hydro dan di Unicare yang bergabung pada hari ini. Jadi kami mohon bantuannya dok ya, menyesuaikan dengan kondisi di klinik masing-masing, termasuk juga jam berapa mereka sebaiknya bertugas di sana atau menjadi observer di sana. Lalu jika memang tidak ada pasien pada saat hari-hari mahasiswa melakukan stase di sana, kami mohon bantuannya mungkin memfasilitasi dengan berdiskusi, melihat kasus melalui medical report. Itu bisa dok ya, karena kami ketahui kondisi juga saat ini klinik-klinik mungkin tingkat kunjungannya tidak sebanyak sebelum pandemik. Jadi kami mohon bantuannya untuk dokter-dokter yang di klinik untuk juga bisa memaksimalkan proses pembimbingannya. Dan biasanya untuk yang di klinik memang sangat tergantung situasi. Kadang-kadang mahasiswa ada dokter muda, ada yang diajak on call juga ya dok. Jadi dokter-dokter sekalian bisa ya meminta mahasiswa atau dokter muda untuk ikut on call, atau misalnya ikut penanganan pasiennya, misalnya menjadi asisten dan lain-lain begitu, tanpa menggantikan peran tenaga kesehatan yang lain di sana. Dokter bisa ya, karena situasi di klinik memang lebih sifatnya kalau kita lihat layanan primer ya dok, untuk untuk pasien-pasien asing. Jadi di situ biasanya akan ketemu kasus-kasus yang sifatnya bisa emergensi, bisa non emergensi juga, seperti itu ya dok. Dokter di klinik baik Unicare maupun Hydro Medical. Nanti memang beradaptasi ya dok, memang di awal-awal memang agak ada kesulitan, masih kita akan komunikasi terus misalnya dengan dokter Indah. Nanti semakin lama misalnya seperti di Ubud Care akan ditemukan polanya tersendiri bagaimana untuk membimbing dari mahasiswanya dan dokter mudanya. Dan memang kami akui mungkin di sini banyak dokter-dokter yang dari alumni Fakultas Kedokteran Udayana atau mungkin dari fakultas kedokteran lainnya mungkin tidak pernah dulu ada rotasi atau stase seperti ini ya dok. Jadi nanti semoga bisa kita belajar bersama-sama. Tentunya tujuannya tidak hanya pembimbingan, namun nantinya kita memang mengharapkan seperti kolaborasi kami dengan Udayana dan Pendidikan Ganesha adalah harapannya ini memang kita mendukung pelayanan yang baik, terutama untuk pelaku perjalanan. Dan pelaku perjalanan ini tidak hanya pasien asing ya dok, ini yang sering kali kami tekankan untuk mahasiswa. Jadi orang-orang yang melakukan perjalanan pun, semisal jemaah haji maupun mungkin orang mau mudik atau orang mau keluar negeri liburan dan lain-lain, orang domestik pun sebenarnya bisa digunakan sebagai kasus dok. Ya cuma memang ini mungkin konteksnya akan sedikit berbeda dan jarang mungkin akan berkonsultasi ke tempat dokter kecuali mungkin di rumah sakit seperti itu ya. Tapi itu bisa sebenarnya dijadikan kasus. Nah mungkin nanti setiap mungkin mulai pembekalan besok kalau dokter-dokter bisa bergabung, kami persilahkan. Dan nanti di unit mungkin kami juga jika memungkinkan kami akan coba ya lakukan mungkin kumpul ya sekali dengan wahana yang lama dan teman dokter-dokter sekalian di wahana yang baru bisa berkumpul untuk berdiskusi secara offline. Nanti mungkin kami akan coba diskusikan dengan Dokter Indra dan Dokter Indra. Mungkin itu ya. Siap. Ya, terima kasih, siap Dokter Arya, siap. Ya, terima kasih. Silakan Dok Indra. Dari dokter yang dari wahana di klinik mungkin ada pertanyaan. Izin metaken dok, kalau dari wahana lain tidak ada nanya. Ada Gitu. rencana studi banding dok dari FK Warmadewa niki ke Thailand atau ke Korea gitu kan? Sebenarnya ke New Zealand dokter, tapi karena pandemi kemarin ke New Zealand dokter nih. Ya, nanti kalau ada berangkat nih ke tiang sarang dok ya. Nanti biaya kami sendiri bisa untuk
sarang belajar kan Genten. Jadi sama-sama kita belajar untuk Indonesia nih biar punya sistem Genten travel kesehatan pariwisata nih. Iya dokter. Untuk seminarnya yang terdekat nih di bulan Juni rasanya dokter tahun depan ke Swiss dok, di STM dok. Nika Warmadewa berangkat dok? Wenten rencana sih dok, wenten rencana. Apabila disetujui oleh Pak Dekan begitu dok. Oh nggih, siap. Nggih. Ajak sarang dok nggih info-info nggih untuk bisa belajar bareng-bareng nggih. Nggih dokter. Dari klinik mungkin wenten pertanyaan. Dari OMSA, Dokter Hartati. Selamat pagi dokter, izin dok. Iya dok. Saya di sini mewakili dokter Ayu dok, karena dokter Ayu lagi berhalangan hadir kan dok. Untuk kami dari OMSA, kemarin kami udah di WA sama Koas Warmadewanya dok, yang periode 31 Mei sampai 4 Juni. Nanti Nike udah dibagi jadwalnya sarang dokter Ayu dok. Dan di hari terakhir nanti ada tutorial klinik hari. Nike aja sih dok. Iya dokter. Kira-kira untuk jumlah koasnya wenten masalah dok? Untuk sampai saat ini sih enggak dok, karena kami kan bakalan nempatin koas Warmadewanya di Jimbaran, Canggu, sarang di OMSA Ubud nih dok. Jadi untuk jumlahnya nanti kami tempatkan per area 1 orang nih dok, sesuai dengan jam jaganya sama 4 jam dok. Iya, terima kasih Dokter Hartati. Mungkin dari Hidromedical dan Unicare, dokter, wenten pertanyaan karena perdana juga itu. Halo dok, izin dok, saya dokter Bayu dari Hidromedical. Mungkin untuk pertanyaan untuk saat ini masih belum, karena tadi sudah dengar juga, udah jelas, dan kemarin sudah di WA juga sama koasnya, itu sekitar ada 3 orang gitu. Jadi mungkin nanti sama seperti teman-teman yang lain, saya juga akan sebar. Jadi karena Hidromedical nggak cuma di satu tempat aja, mungkin nanti saya sebar. Cuman besok, hari Senin ini, mekanisme saya kumpulkan dulu mereka, teman-teman koas, nanti saya briefing baru saya sebar. Mungkin nanti sambil jalan ya dok, saya bisa, kalau misalnya ada pertanyaan saya tanya ke dokter Indah. Iya, terima kasih Dokter Bayu dari Hidromedical. Dari Unicare dokter, Unicare juga punya 3 cabang doknya. Ya, selamat pagi Bu Dokter. Ya dari Unicare sih belum ada pertanyaan juga untuk lebih lanjut. Cuman kalau saya sih belum ada dihubungin dari koasnya sih. Inggih dokter, mungkin bisa ditunggu dok karena mereka masih pembekalan di kampus dok. Oh ya, untuk berarti koas yang Hydro dan Unicare berarti terpisah ya Bu Dokter? Oke, beda. Jadi ada 5 kelompok kecil nih nanti wahananya beda-beda dokter. Oh ya, baik. Sama gitu. Ya, baik. Terima kasih. Nanti sekalian jalan kalau ada pertanyaan saya izin tanya lagi. Ini kebetulan untuk kontak person yang kami cantumkan untuk Unicare ini kan masih dengan Dokter Chandra. Mungkin nanti kami minta kontaknya Dokter Cecil nih. Ya boleh dok. Oke, terima kasih dok. Ya, terima kasih dok. Dari Ubud Care dokter? Atau dari Kasih Ibu dok?
Mungkin tidak ada perwakilannya ya Dok Indah, jadi mungkin bisa kalau tidak ada pertanyaan mungkin apa diakhiri ya Dok? Nggih. Nggih, terima kasih dokter-dokter sekalian sudah bersedia bergabung untuk briefing hari ini. Semoga kedepannya kerjasama ini lancar dan tidak ada hambatan. Nanti apabila ada pertanyaan bisa japri nggih ke saya atau ke Dokter Arya atau ke Dokter Indra juga. Apabila tidak ada pertanyaan, dokter. Ya, terima kasih dokter. Apabila tidak ada pertanyaan, kami akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih Dr. Indah, Dr. Arya, Dr. Indra, semua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dokter-dokter sekalian, dokter-dokter.